Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Gita Savana Channel. Biasa, di video ini kita bakalan ngomongin soal dunia siaran radio. Dan di video kali ini kita bakalan sharing soal gimana sih biar ngebaca narasi siaran itu gak terlihat seperti membaca. So, don't forget to like, comment, share, dan juga di subscribe buat kalian yang baru aja bergabung di channel ini. Pertanyaan gimana supaya siaran tidak monoton dan juga ngebaca narasi gak kelihatan kaku, itu juga merupakan pertanyaan aku sebelum aku menggeluti dunia siaran radio. Jadi kalau versi aku sendiri yang perlu kita perhatikan itu adalah narasinya sendiri. Nah, artinya di sini kalau kita itu baru belajar siaran, pemula atau belum terbiasa siaran radio, usahakan banget kita itu mencatat seluruh narasi seperti bahasa tutur. Karena perlu diingat, penyiar ini merupakan seseorang yang membangun theater of mind-nya pendengar. Jadi kita harus bisa berbicara dengan bahasa tutur. Nah, untuk memudahkan kita yang baru belajar siaran radio itu adalah dengan membaca narasi yang ditulis dengan bahasa tutur, bukan dengan bahasa tulisan. Jadi biar kita siaran itu gak ada ngeblanknya dan lancar jaya aja. Nah, jadi itu yang aku lakukan ketika aku awal-awal siaran. Aku catetin dari aku opening, dari aku nyampein materi, iklan, sampai dengan closing, aku catat di handphone. Jadi pokoknya aku sedemikian rupa mencatat dengan detail apa kata yang bakalan aku ungkapkan, itu yang aku tulis. Jadi aku bakal kasih contoh. Ini ada berita yang mengatakan akhir Oktober mendatang akan ada libur panjang. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19, sektor keramaian di Provinsi Jambi akan dijaga ketat. Nah, ini kan kalau untuk bahasa berita TV it's okay ya. Tapi kalau untuk berita radio yang apalagi dalam kondisi semi formal, ini sangat amat formal banget. Jadi kita harus bisa mengubahnya menjadi bahasa tutur. Bahasa tutur sendiri itu kita bisa mengubahnya seperti The listeners, di akhir Oktober mendatang akan ada libur panjang ya. Jadi, untuk mengatasi penyebaran kondisi COVID-19 ini, sektor keramaian pun akan diketat di Provinsi Jambi. Nah, jadi apa yang aku ungkapkan tadi, huruf per huruf, kata per katanya aku catat dalam handphone, dalam notes, supaya aku itu bisa lancar dalam siaran. Ini sebenarnya kelihatan sangat pemula, newbie, atau mungkin terlalu berlebihan. Tapi kalau menurut aku ini bekerja banget, apalagi buat aku yang baru aja bergelut di dunia siaran radio. Jadi aku itu ketika siaran gak ngeblank, gak bingung mau ngomongin apa, karena aku udah punya teks dalam bahasa tutur. Selain kamu membuat narasi dalam bentuk bahasa tutur, kamu juga bisa mengubah narasi dengan improvisasi sendiri tanpa harus menulis kalau kamu benar-benar sudah mulai merasa luwes dan terbiasa ngomong di depan mikrofon dan berkecimpung di dunia siaran radio. Tapi itu benar-benar butuh proses, jadi nikmatin aja prosesnya. Dan tips lain dari aku untuk kamu yang masih merasa kurang luwes atau masih merasa kaku dan juga terlihat membaca ketika membaca narasi, kamu harus menanamkan dalam diri kamu bahwa kamu itu fleksibel banget loh sebagai penyiar. Artinya, kamu bisa kok memanjangkan satu kata yang nggak bisa kamu lakukan ketika kamu lagi di siaran televisi. Contohnya, di musim hujan dan potensi banjir pada akhir tahun di Provinsi Jambi, 4 unit ekskavator untuk menanggulangi banjir dan La Nina disediakan Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Nah, ini kan sangat kaku banget informasinya. Jadi kalau untuk kita lebih fleksibel di siaran itu, kita bisa banget membacakan ini dalam bentuk bahasa obrolan sama teman-teman. Misalnya, listeners, tahu nggak sih selama musim hujan ya, ternyata
di Profesi Jambi ini udah mulai ada antisipasi loh listeners. Nah, mau tahu nggak apa? Di antaranya nih, udah disiapkan 4 unit ekskavator untuk menanggulangi banjir dan juga La Nina yang disediakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi listeners. Cukup beda gak sih? Jadi kita itu bisa menganggap listeners atau pendengar kita itu sebagai teman. Jadi kita itu bisa fleksibel untuk menyampaikan informasi apapun itu. Meskipun ya, kan tadi kita sama-sama dengar sangat kaku banget bahasanya. Tapi kalau kita ngomong sama teman kan lebih enjoy ya. Nah, kita harus bisa menganggap si mikrofon, si pendengar itu teman kita. Dan dengan begitu, kamu bakalan ngerasa lebih luwes, lebih ngerasa fleksibel dan juga nyaman sehingga narasi berita ataupun narasi yang kamu bacakan itu menjadi lebih luwes dan tidak kaku. So, semoga bermanfaat buat kamu yang baru mengenal dunia radio seperti aku. Aku juga baru banget, jadi jangan anggap aku ini menggurui ya. Aku ini hanya sekedar berbagi aja hal yang aku ketahui sama teman-teman semua. So, thank you so much udah nonton video aku. Jangan lupa buat di like, di komen, share, dan juga di subscribe tombol merah itu. Dan tentunya kalau kamu juga punya pertanyaan ataupun punya saran yang membangun untuk aku, atau kita punya hal yang pengen didiskusikan, jangan lupa untuk membuka di kolom komentar. Well, see you on my next video. Bye!